Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Tahrim ayat 11, di mana kita akan membahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita lebih paham dan lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita bisa lebih paham dan kita lebih lancar dan fasih di dalam membaca Al-Quran. Wa daraba, huruf dad ini adalah huruf isti'la, artinya huruf yang tebal yang dia itu masuk ke langit-langit, makanya disebut huruf isti'la. Dada. Wa daraba, roknya dibaca tebal karena dia itu berfathah. Kemudian lafaz Allah di sini disebut dengan lafdzul jalalah. Di dalam lafdzul jalalah ada lam. Lam ini disebut lam jalalah. Lam jalalah itu ada tarqiq, ada tafkhim. Dalam hal ini karena sebelumnya ada fathah, maka dibaca tebal. Allah gitu ya. Daraballah. Maka dibaca tebal atau tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu. Ada tanwin bertemu dengan lam kita sebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ada idgham artinya masuk ke huruf lam. Tanwin ini masuk ke huruf lam bila gunnah. La gunnah itu tidak dengung, dengan tidak berdengung. Jadi kita cuma mentasydidkan saja ke lam. Ciri-ciri tasydid itu kita tekan ke hurufnya. Di sini ada dua tasydid, tasydid lam dan tasydid lam. Masalal lillazi. Kemudian zalnya ini ada titiknya, bedakan antara dal yang tidak titik dan yang ada titiknya ya. Masalal, tipiskan saknya. Wa daraballahu masalan lillazi. Jadi jangan ragu kalau mengucapkan tasydid ya. Masalal lillazi. Jadi tabrakkan ke lamnya tersebut. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu. Apabila kita berhenti di sini tidak kuat, misalnya kita sukunkan wawunya menjadi mad tabi'i. Akan tetapi apabila ada mad tabi'i kemudian diikuti oleh ada huruf yang disukun, biasanya depannya itu ada hamzah wasl ya, maka mad tabi'inya ini tidak berlaku, artinya kita pendekkan. Bukan amanu imra'atu tapi langsungkan. Jadi waw ini tidak berlaku lagi, langsung amanum ra'ata fir'aun. Amanum ra'ata fir'aun. Amanu, a ini adalah mad badal. Mad badal artinya ganti. Ini asalnya adalah amanu diganti mad amanu. Mad badal itu satu alif. Jadi waw ini tidak berlaku apabila kita wasolkan menjadi pendek. Langsungkan ke sukun mim. Mim mati bertemu dengan ro idhar syafawi, ini tidak berdengung. Kemudian fir'aun ro yang sukun, yang sebelumnya ada kasroh disebut bacaan tarqiq atau tipis. Ro tipis itu cara membacanya, kita kebawakan bibir kita. Fir bukan fir, bukan mencucu, tapi kita kebawakan bibirnya. Fir, tipiskan. Fir.
amanu imra'ata fir'aun. Di sini ada au. Au ini kita lihat adalah mat layin. Mat lin atau mat layin itu adalah mat yang harus dibaca lemas atau lunak. Apabila mat lain itu jatuh ketika waqaf, jadi sini ada huruf yang disukun, maka cara membacanya itu adalah menjadi mat arid li sukun. Jadi kita boleh membacanya satu alif. Contoh Fir'aun, satu alif atau dua alif. Fir'aun atau tiga alif. Fir'aun, itu tidak masalah. Kita harus berhenti di sini karena ada tanda waqaf. Mim yang kecil ini kita sebut dengan waqaf lazim. Waqaf lazim artinya harus, kita harus berhenti. Wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'aun. Lemaskan ketika membaca au ya, aun, karena itu ciri dari mat layin atau mat lin. Iz qalat, jadi iz itu tidak qalqalah. Apabila kita menemukan zal ada titiknya, ini bukan memantul tapi dia itu iz, tidak memantul ya. Qalat, kemudian ta, ini ada sedikit hamas. Hamas itu adalah ketika kita membaca tak yang bersukun ini, kita berhembus napas sedikit sehingga muncullah suara s tapi sedikit ya. Iz qalat, qalat sedikit saja. Itu untuk menyempurnakan bacaan atau huruf ta yang mempunyai sifat hamas atau mahmus. Iz qalat rabbi ibnili, rabbi ibnili, ada sukun ba yang ada di tengah-tengah kata disebut dengan qalqalah sughra. Iz qalat rabbi ibnili 'indaka baita, 'indaka ada ikhfa karena nun mati bertemu dengan dal. Kita baca ikhfa hakiki, ada hurufnya ada 15. Baitan ini juga merupakan ikhfa hakiki. Kita samarkan membaca dan kita panjangkan. Fil jannati, fil jannati ada al bertemu dengan jim izhar qamariyah, kemudian nun yang bertasydid gunnah musyaddada. Misalnya kita tidak kuat, kita tadi itu berhenti di wanajini, kemudian diulangi lagi dari wanajini ya. Misalnya dari sini. Iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wanajini. Kita ulangi dari wanajini. Wanajini min, ini diikhfakan, disamarkan. Min fir'auna, roknya dibaca tipis ini karena sebelumnya ada kasrah. Min fir'auna wa amalihi wa najjini. Amalihi, haknya dia hak domir yang dia itu diapit oleh dua huruf yang hidup, ada lam, ada wawu, berharokat semuanya, maka haknya ini dibaca satu alif. Ini kita sebut dengan mad silah qasirah. Wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Al-qaum, al-qaum ini al bertemu dengan qaf idhar qamariyah, al bertemu dengan dha disebut idgham syamsiyah. Kemudian akhirnya ini adalah mat arid lisukun yang kita baca sampai 3 alif, tidak apa-apa. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan cara membaca yang baik. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah melalui Al-Quran ini. Wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Sadaqallahul azim.
Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.